Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas J semester 1. Saya Putri Kurahma Dewi USH NPM 211100279 dan dua orang teman saya yaitu Muhammad Abi Rahmat Hidayat NPM 2111256 dan Revia Sinta Karisma NPM 2111283 ingin mempresentasikan materi Maqamat Sufi yang diampu oleh Bapak Hermansyah Trimatra MPD selaku dosen mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Pengertian Maqamat Sufi. Maqamat adalah bentuk jamak dari kata maqam yang secara bahasa berarti pangkat atau derajat. Sementara menurut istilah, maqamat adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang diperoleh dengan melalui peribadatan, mujahadat, dan latihan spiritual serta hubungan yang tidak putus-putusnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka meraih derajat kesempurnaan, seorang sufi dituntut untuk melampaui tahapan-tahapan spiritual, seperti memiliki suatu konsepsi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan ini dimulai dengan latihan-latihan rohaniyah atau riyadhah, lalu secara bertahap menempuh berbagai fase yang ada di dalam tradisi tasawuf atau yang dikenal dengan maqam. Yang berikutnya yaitu macam-macam maqamat. Maqamat oleh kaum sufi juga disebut sebagai stasiun-stasiun atau tempat seorang calon sufi menunggu sambil berusaha keras untuk membersihkan diri agar dapat melanjutkan perjalanan ke stasiun berikutnya. Penyucian diri diusahakan melalui ibadah. Oleh karena itu, terjadilah penyucian diri calon sufi berangsur-angsur. Tentang berapa jumlah stasiun atau maqamat yang harus ditempuh oleh kaum sufi untuk sampai menuju Tuhan, para sufi tidak sama pendapatnya. Ada yang menyebutkan 10, 7, bahkan menyebutkan 20 tingkatan. Namun ada maqamat yang oleh mereka disepakati, yaitu yang pertama, al-taubah. Dalam bahasa Indonesia, taubat bermakna sadar dan menyesal akan dosa yang telah diperbuat dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Istilah taubat berasal dari bahasa Arab, taba yatubu tobatan, yang berarti kembali. Dan kata taubat disebut di dalam Al-Quran sebanyak 87 kali dalam berbagai bentuk. Yang kedua ada al-istiqomah. Al-istiqomah merupakan satu tahapan penting di antara tahapan penting lain dalam tasawuf. Al-Qusyairi mengatakan, orang yang tidak istiqomah dalam keberadaannya tidak akan pernah meningkat dalam satu tahapan ke tahapan maqam berikutnya. Yang ketiga ada al-wara. Al-wara berasal dari bahasa Arab, wara'a, yari'u, wara'an, yang bermakna berhati-hati. Tetapi dalam kamus bahasa Indonesia, warak bermakna patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada al-zuhud. Secara etimologis, zuhud berarti roghoba an syai'in wa tarokahu. Artinya tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Zuhada fi al-dunya berarti mengosongkan diri dan kesenangan dunia untuk ibadah. Kata zuhud berasal dari bahasa Arab, zahada ya zuhud, zuhudan, yang artinya menjauhkan diri dan tidak menjadi berkeinginan. 5. Al-fakir. Secara harfiah, fakir biasanya diartikan sebagai orang yang berhajat, butuh atau orang miskin. Sedangkan dalam pandangan sufi, fakir adalah tidak meminta lebih dari apa yang telah ada pada diri kita. Al-fakir atau kefakiran menurut para sufi merupakan tidak memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu, tidak menuntut lebih dari apa yang telah dimiliki atau melebihi dari kebutuhan primer. 6. Al-sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab sabara, yasbiru, sabran. Maknanya adalah mengikat bersabar, menahan dari larangan hukum dan menahan diri dari kesedihan. 7. At-tawakkul. Berasal dari bahasa Arab wakila, yakilu, wakilan, yang berarti mempercayakan, memberi, membuang urusan, bersandar dan bergantung. Istilah tawakal disebut dalam Al-Quran sebanyak 70 kali. Al-ridho. Kata ridho berasal dari kata ridia, yarda, ridawana, yang artinya senang,
puas, memilih persetujuan, menyenangkan, dan menerima. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ridha adalah rela, suka, senang hati, berkenan, dan rahmat. Itulah penjelasan materi Makomat Sufi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.